Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3 B Keuangan akan mempresentasikan tentang implementasi pengembangan perencanaan. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, absen pertama Adinda Rosna Ali, nomor absen 1. Saya sendiri Fadila Fajar Pratama, absen 11. Kemudian Nadia absen 20, Rahayu Ningtyas absen 21, dan Vinka Anandita nomor absen 28. Next. Materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Adinda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang tim proyek dan aktivitasnya. Next. Nah, langsung saja ya. Yang pertama ada fungsi tim. Nah, dalam pembangunan proyek besar itu tentunya harus menyiapkan banyak hal. Salah satunya adalah pembentukan tim. Nah, tim proyek itu meliputi apa saja sih? Nah, di sini ada manajer proyek, asisten manajer, manajer dukungan logistik, penyusun jadwal, manajer komersial, manajer kontrak, serta staf teknik dan administrasi. Saya akan mencoba jelaskan satu-satu ya. Manajer proyek itu merupakan seorang pemimpin sebuah proyek, di mana memiliki tugas yang sangat vital dalam pembuatan sebuah proyek, mulai dari pembuatan perencanaan, mengalokasi tim, mitigasi risiko, hingga pembuatan report untuk para stakeholder. Yang selanjutnya ada asisten manager atau sering kita sebut dengan ASMAN, yaitu orang yang membantu kepala departemen atau kepala sub departemen yang menjalankan tugas-tugas mereka. Selanjutnya ada manajer dukungan logistik. Dalam tim ini itu merupakan bagian dari manajemen rantai pasokan untuk menyesuaikan permintaan konsumen dengan sejumlah tahapan. Di antaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian aliran barang secara efektif, mulai dari transportasi, distribusi, penyimpanan, jasa layanan, dan informasi yang lengkap mulai asal dari barang sampai ke tujuan guna memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada penyusun jadwal. Nah, sesuai dengan namanya ya, pasti untuk menentukan dan menetapkan waktu, baik itu waktu pelaksanaan, item pekerjaan, lokasi, atau sumber daya yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya ada manajer komersial, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis di suatu perusahaan. Nah, di sini itu ia bertugas mengidentifikasi area industri yang dapat diperluas dan dikembangkan. Tanpanya ada profesi ini atau tanpanya ada tim ini, perusahaan itu tidak akan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan bisnisnya. Kemudian ada manajer kontrak, yaitu sebuah individu yang bertanggung jawab atas proses manajemen kontrak, memiliki prosedur yang ditetapkan untuk siapapun yang terlibat dalam proses pembuatan kontrak, dengan harapan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, serta mengurangi resiko terkait kontrak. Dan selanjutnya ada staf teknik dan administrasi. Mungkin secara umum pekerjaan staf administrasi ini adalah pekerjaan yang dianggap remeh ya oleh orang-orang. Nah, padahal syarat minimum untuk menjadi staf administrasi itu tidak mudah loh. Untuk menjadi staf administrasi yang baik itu kita harus menjadi pribadi yang paham tentang teknologi, mampu mengatur dan mengorganisir kegiatan, dan memiliki perhatian terhadap detail-detail. Jadi seperti harus teliti. Gitu. Selain itu, komunikasi dan kecepatan dalam mengetik dan menyiapkan data itu adalah dua hal utama yang perlu dimiliki. Dan yang kedua ada manajemen proyek. Merupakan pelaksanaan perencanaan pengembangan proyek itu memiliki 3 tahap utama. Yang pertama yaitu penciptaan dan pembebasan kontrak untuk akuisisi, konstruksi.
Yang kedua itu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan, dan yang ketiga pengenalan kelayanan dari kemampuan baru. Nah, adapun perencanaan yang diperlukan yaitu tentunya kegiatan, lalu sumber daya. Setelah itu alokasi sumber daya, jalur kritis, dan standar prosedur akuisisi. Next. Lalu selanjutnya ada kegiatan proyek. Rentang kegiatan itu biasanya mencakup hal-hal yang ada di bawah ini ya. Pertama, pembuatan rencana manajemen proyek untuk pengembangan termasuk daftar kegiatan dan jadwal. Kemudian membuat dokumen spesifikasi fungsional dan kriteria seleksi untuk tender. Lalu menggabungkan melalui persyaratan dukungan kehidupan. Kemudian buat daftar kepentingan jika diperlukan, buat permintaan untuk dokumen tender, lalu melakukan evaluasi tender dan proses pemilihan pemasok. Kemudian ada uji kontrak dan evaluasi terhadap spesifikasi. Setelah itu melakukan negosiasi kontrak dan kesepakatan. Setelah itu barulah kita dapat perolehan atau akuisisi. Dan langkah selanjutnya yaitu pengelolaan aset dalam pembangunan, lalu menerapkan rencana dukungan logistik, kemudian instalasi, lalu commissioning, ini adalah tahap uji coba ya. Kemudian ada pemeriksaan penerimaan peralatan, lalu melaksanakan rencana pelatihan yang dimulai dengan training and trainer, kemudian operasi dan personil pemeliharaan dilatih dan dikerahkan, kemudian pengantar pelayanan dan pembuatan peralatan yang diganti. Next. Selanjutnya ada tonggak-tonggak proyek. Next. Nah, tahapan dalam suatu proyek dalam mengidentifikasi dengan tonggak-tonggak itu ada beberapa tahapan seperti berikut, yaitu pertama menentukan persyaratan, lalu spesifikasi desain atau akuisisi selesai, lalu tendernya juga selesai, kemudian pengujian dan evaluasi prakontrak, lalu kontrak itu dijalankan, kemudian pemasangan selesai, commissioning tadi, uji coba tadi juga udah selesai, pengujian pra penerimaan selesai, penerimaan terakhir, lalu tahap selanjutnya, maksudnya tahap terakhir yaitu operasional. Next. Nah, selanjutnya ada evaluasi supplier. Pelaku bisnis. Next. Nah, pelaku bisnis atau perusahaan itu tentunya ingin mencari supplier yang dapat memenuhi kebutuhan barang produksi atau bahkan melebihi dari persyaratannya. Persyaratan mutu dari perusahaan ini itu juga sering disebut sebagai karakteristik mutu dari produk layanan yang diberikan oleh supplier. Nah, dalam pencarian supplier ini, pelaku bisnis itu tidak hanya fokus mengumpulkan informasi mengenai pemberian harga saja, tetapi juga memerlukan informasi mengenai apakah supplier yang dipilih nanti itu tepat atau dapat dipercaya. Maka sebaiknya pelaku bisnis ini melakukan riset terlebih dahulu terhadap pemilihan supplier tersebut. Hal ini juga nantinya akan bermanfaat bagi pelaku bisnis yang mana konsumen akan mendapatkan produk yang lebih berkualitas. Nah, untuk mencari supplier yang tepat, perusahaan itu perlu mengumpulkan sejumlah informasi. Apa saja sih? Antara lain yaitu seperti meliputi
kemampuan supplier dari segi teknis. Nah, dari mana kita mengetahui kemampuan supplier ini? Itu informasi tersebut itu dapat kita peroleh dari kondisi operasional, lalu ketersediaan alat-alat produksi, dan kemampuan tenaga ahli. Nah, yang kedua itu juga perlu diperhatikan cukup atau tidaknya kapasitas yang tersedia untuk memenuhi pesanan yang diperlukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu supplier harus memperhatikan aspek pengendalian mutu dan jaminan kualitas barang ataukah tidak. Lalu kenapa sih butuh adanya evaluasi supplier? Nah, tujuannya melakukan pelaksanaan penilaian terhadap supplier itu tentunya yang pertama agar menghasilkan pengukuran yang kuantitatif dan objektif terhadap kinerja supplier. Yang kedua membantu dalam membuat penilaian yang seimbang terhadap kinerja supplier untuk seluruh kategori kebutuhan pembeli. Dan yang ketiga itu menyediakan informasi faktual yang sama mengenai kinerja keseluruhan, baik bagi pembeli maupun supplier. Dan yang keempat, mengidentifikasikan hal-hal yang bermasalah sehingga tindakan korektif dapat dikonsentrasikan. Dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang seleksi peralatan dan percobaan. Sebelumnya mohon maaf jika ada gangguan suara yang lain. Next. 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 Nah, proses seleksi peralatan akan melibatkan uji coba peralatan untuk memeriksa kesesuaian terhadap spesifikasi dan kinerja serta kriteria pemilihan. Pertimbangan seleksi dan uji coba akan memasukkan masalah seperti kendala, dukungan logistik pemeliharaan yang dapat mempengaruhi pengiriman kemampuan selama siklus hidup aset. Next. Selanjutnya terdapat keuangan dan proses kontrak. Next. Nah, berikut disajikan tentang keuangan proyek dan proses kontrak. Yang pertama, terdapat capital project, yaitu proyek investasi padat modal jangka panjang dengan tujuan untuk membangun, menambah, atau meningkatkan aset modal. Proyek modal ditentukan oleh skala besar dan biaya besar relatif terhadap investasi lain yang melibatkan lebih sedikit perencanaan dan sumber daya. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Yang kedua, project definition, cost benchmark, and risk factors. Proyek merupakan rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, faktor-faktor penentu sebagai tolak ukur kinerja suatu proyek adalah yang pertama, biaya atau cost. Pelaksanaan suatu proyek membutuhkan biaya. Biaya yang digunakan untuk mengerjakan suatu proyek tidak boleh melebihi anggaran yang tersedia. Yang kedua, waktu atau schedule. Pelaksanaan suatu proyek mempunyai rentang waktu yang telah ditargetkan dan harus dipenuhi. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dalam penyelesaian proyek semakin panjang, maka kerugian dari segi biaya yang ditimbulkan akan semakin besar. Yang ketiga, mutu atau quality.
Setiap kegiatan proyek harus menghasilkan suatu hasil akhir yang berkualitas dengan perencanaan dan harus memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan yang disyaratkan oleh owner. Kemudian terdapat faktor resiko, yaitu masalah, topik, atau kekhawatiran yang pada akhirnya dapat mendorong perilaku jadwal tingkat atas dan ukuran kinerja biaya untuk aktivitas tertentu. Tujuannya adalah untuk secara sistematis mencari kegiatan proyek yang dipilih untuk keberadaan faktor-faktor risiko tersebut. Selanjutnya untuk keuangan proyek dan proses kontrak. Berikutnya potensial supplier identified atau identifikasi pemasok potensial. Supplier atau pemasok merupakan suatu perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para kompetitor untuk memproduksi barang dan jasa tertentu, atau juga bisa disebut sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi suatu proyek. Selanjutnya terdapat request for tender. Request for tender atau RFT, yaitu permintaan tender adalah undangan bagi pemasok untuk mengajukan penawaran pemasok produk atau layanan. Di sektor publik ini diwajibkan oleh hukum dan proses ini dibiarkan terbuka untuk umum, bebas dari suap dan tidak melibatkan favorisme atau pilih kasih. Selanjutnya terdapat screening dan selection of preferred option. Project screening selection adalah suatu proses memilih proyek yang mana prioritas setiap gagasan proyek akan dinilai dari berbagai perspektif. Pada tahapan ini, proyek hanya sebatas saran dan ide untuk perbaikan masalah atau peningkatan kinerja. Proses ini juga akan menyaring proyek yang bermutu dan menggunakan effort yang masih terjangkau oleh organisasi. Selanjutnya terdapat negotiation and due diligence of bidders shortlist. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang terkontrol untuk mengidentifikasi masalah peluang, menentukan tujuan, menggambarkan situasi, menentukan hasil yang sukses dan minimal, dan menilai berbagai biaya dan manfaat yang terkait dengan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Studi kelayakan bisnis digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan kelangsungan usaha atau proyek yang sebenarnya. Selanjutnya terdapat Revise shortlist. Revise shortlist ini akan memberikan informasi lebih detail sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh supplier atau orang yang akan menyalurkan barang ke kita. Selanjutnya terdapat select preferred bidder contract negotiation. Penawaran pilihan harus dapat menunjukkan sebelum penunjukan bahwa ia memiliki sumber daya dan keterampilan manajemen untuk melakukan negosiasi pra-kontra secara efisien dan profesional, dan memiliki kemampuan untuk memberikan tanda tangan pasca kontrak. Solusi untuk memenuhi spesifikasi output, sama halnya penawaran pilihan harus memiliki akses ke informasi seperti struktur manajemen sektor publik dan proses persetujuan. Yang terakhir terdapat kontrak. Kontrak di sini disebut dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak melahirkan hubungan hukum bagi para pihak berupa pengikatan, lahir hak, dan kewajiban mengenai sesuatu hal yang dapat dinilai atau berharga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu tadi merupakan sajian tentang keuangan proyek dan proses kontrak. Next. Selanjutnya penetapan tanggung jawab. Next. Nah, dalam setiap proyek atau situasi operasional, penting bagi orang untuk memahami apa tanggung jawab mereka. Cara yang mudah untuk mempertimbangkan hal ini untuk setiap fungsi yang diberikan adalah mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi, siapa yang bertanggung jawab terhadap hasilnya, yang perlu dikonsultasikan tentang kegiatan, dan siapa yang perlu telah diinformasikan. Ini disebut sebagai analisis RACI, RACI. Bagan rasi adalah bagan di mana kolom berisi fungsi personil dan baris berisi aktivitas. Next.
Berikut merupakan contoh tabel yang berkaitan dengan proyek akuisisi. Yang pertama, dapat kita lihat bersama di situ terdapat penentuan jadwal dan anggaran. Pada manajer proyek bertanggung jawab melaksanakan atau menyelesaikan fungsi dan bertanggung jawab dengan hasilnya. Pada manajer kontrak dan manajer logistik dan support memberikan informasi, dan pada perwakilan penggunaan peralatan memberikan saran dan informasi. Yang kedua, kontrak akuisisi. Pada manajer proyek bertanggung jawab dengan hasil. Pada manajer kontrak bertanggung jawab melaksanakan atau menyelesaikan. Pada manajer logistik dan support dan perwakilan penggunaan peralatan memberikan informasi. Yang ketiga, perencanaan bantuan logistik. Pada manajer proyek bertanggung jawab dengan hasil. Pada manajer kontrak memberikan saran. Pada manajer logistik dan support bertanggung jawab laksanakan atau menyelesaikan fungsi, dan pada perwakilan penggunaan peralatan memberikan informasi. Yang terakhir, pengenalan pelayanan. Pada manajer proyek bertanggung jawab terhadap hasil. Pada manajer kontrak memberikan informasi. Pada manajer logistik dan support memberikan saran, dan pada perwakilan penggunaan peralatan bertanggung jawab melaksanakan atau menyelesaikan fungsi. Next. Yang selanjutnya yaitu ada pelaporan manajemen proyek. Dalam metode pelaporan standar haruslah ditetapkan untuk proyek. Kemudian, next. Berikut adalah contoh jenis laporan. Yang pertama ada topik. Pada jenis laporan topik ini haruslah berisi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada laporan ikhtisar keuangan saya. Laporan ikhtisar keuangan di sini mencakup laporan yang pertama ada bulanan, yang kedua kumulatif, dan yang ketiga ramalan cuaca. Kemudian yang kedua ada laporan ikhtisar proyek, di mana isi dari laporan ini yaitu kemajuan hingga saat ini, perkiraan, dan resiko. Kemudian yang ketiga, ada aktivitas terbaru dan kegiatan yang segera datang. Yang keempat, ada dukungan logistik dan dukungan laporan ikhtisar. Yang kelima, ada laporan kemajuan anggaran modal, dan yang terakhir ada laporan ringkasan proyek. Next. Kemudian contoh yang kedua yaitu laporan ikhtisar keuangan. Pada laporan ikhtisar keuangan ini berisi informasi tentang poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada total anggaran proyek, kemudian yang kedua ada status keuangan proyek dalam kaitannya dengan pencapaian yang direncanakan, kemudian yang ketiga ada pengeluaran aktual hingga saat ini, yang keempat pengeluaran yang direncanakan hingga saat ini, kemudian yang kelima belanja yang direncanakan pada masa depan, kemudian ada anggaran tersisa, yang selanjutnya ada status anggaran risiko yang tersisa dan pensiun, yang kedelapan ada kontingensi yang digunakan, dan yang terakhir ada kontingensi yang tersisa, di mana kontingensi ini memiliki arti yaitu jumlah yang ditambahkan pada nilai estimasi untuk memungkinkan terjadinya perubahan yang mungkin akan diperlukan. Next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang proyek monitoring kemajuan. Next. Untuk portofolio proyek implementasi, kemajuan dapat dimonitor dengan bantuan laporan kemajuan satu baris per proyek yang menunjukkan status sehubungan dengan fitur-fitur berikut. Seperti simbol lampu lalu lintas atau simbol wajah tersenyum. Kedua simbol tersebut dapat digunakan untuk memberikan ringkasan visual cepat status proyek. Yang pertama yaitu kemajuan fisik relatif terhadap rencana. Yang kedua, status keuangan relatif terhadap anggaran. Yang ketiga, tingkat keparahan masalah saat ini. Yang keempat, keparahan risiko. Dan yang kelima, perkiraan keuangan.
Kemudian manajemen haruslah menelusuri lebih detail tentang fitur-fitur yang kurang berfungsi. Next. Selanjutnya yaitu ketika proyek berlangsung, pemantauan haruslah dilakukan, di mana dalam pemantauan ini mencakup poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada ringkasan bisnis plan. Yang kedua ada latar belakang dan tujuan dari proyek tersebut. Yang ketiga ada status proyek keseluruhan saat ini. Yang keempat ada status dalam kaitannya dengan tanggal dalam layanan. Yang kelima jadwalkan kemajuan. Jadwalkan kemajuan di sini yaitu ketika ada kegiatan yang tertunda dan efek potensial mereka. Kemudian yang keenam, ada status anggaran yang direncanakan versus aktual, proyeksi anggaran, kontingensi yang digunakan, dan tersisa. Kemudian yang ketujuh ada proyeksi penilaian kinerja sistem primer. Yang kedelapan, ada status saat ini dan proyeksi dari sisa kemampuan. Kemudian yang kesembilan ada stabilitas persyaratan. Dan selanjutnya ada umpan balik saat ini dari para pemangku kepentingan. Yang ke-11, kinerja dan kinerja potensial dari kontraktor atau pemasok. Yang ke-12, laporan sumber daya proyek pengembangan. Yang ke-13, laporkan kemajuan dengan rencana dukungan logistik. Yang ke-14, ringkasan masalah yang terjadi saat ini. Dan yang terakhir yaitu resiko. Baik, melanjutkan pemaparan sebelumnya, kini kita akan membahas mengenai proyek pelaporan kemajuan. Untuk selanjutnya, contohnya ada di slide berikutnya. Atau sebenarnya ini adalah pelaporan kemajuan proyek, seperti itu lebih mudah kita menyebutnya, karena laporan ini adalah ditujukan untuk melaporkan sejauh mana proyek tersebut telah dijalankan atau apa saja yang sudah dicapai di proyek tersebut. Seperti contoh sebagai berikut, ada kolom faktor, yang mana faktor di sini adalah indikator sebuah proyek untuk menilai seberapa berjalankah atau sudah sejauh mana proyek tersebut berjalan. Dengan kondisi saat ini akan terisi cukup puas, tidak puas, puas, dan sangat kuat, dan sangat puas. Begitu juga dengan perkiraan atau forecast dari proyek tersebut, proyek yang sedang dijalankan, apakah di awal proyek diperkirakan kemampuan fisiknya akan mencapai cukup puas atau yang lainnya. Kemudian ada komentar di sini yang berisi mengenai penjelasan mengapa kondisi saat ini atau kemajuan yang terjadi saat ini mencapai titik tersebut. Misalnya di nomor 1 ada kemampuan fisik, kondisi saat ini cukup puas dengan perkiraan cukup puas, dan komentar adalah kemajuan pencapaian kepuasan yang memuaskan atas kegiatan yang dijadwalkan. Artinya kemajuan yang terjadi sudah sesuai dengan apa yang dijadwalkan, sehingga sesuai juga dengan perkiraan, yaitu cukup puas. Kemudian dilanjutkan dengan biaya, schedule, risiko, volatilitas, dan lain-lain. Di slide selanjutnya juga disebutkan beberapa indikator, yaitu dukungan operasional, pelatihan, isu-isu sumber proyek, pemasok, dan pendapatan. Itu tadi ada contoh pelaporan dari kemajuan proyek. Kemudian akan dilanjutkan, akan kita bahas mengenai manajemen portofolio proyek. Di sini manajemen portofolio proyek diartikan sebagai suatu proses, metode, dan teknologi yang dapat digunakan organisasi untuk mengatur, memprioritaskan, dan mendapatkan keuntungan dari proyek. Jadi di sini kita bisa mengetahui resiko dari sebuah proyek. Jadi kita bisa memutuskan apakah proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak, adalah manajemen portofolio proyek. Dan berikut adalah hal yang perlu diperhatikan
Yang pertama, ketika ada proyek yang akan aktif, hal tersebut akan mungkin slide sebelumnya. Proyek yang akan aktif biasanya terdiri dari portofolio pengembangan aset, yang mana untuk portofolio ini dapat dilaporkan atau disiapkan tabel untuk menginformasikan ringkasan status dengan cara misalnya menggunakan simbol lampu hijau seperti simbol lampu lintas seperti warna hijau misalnya proyek siap untuk dilanjutkan, kemudian untuk warna merah mungkin proyek masih bermasalah, kemudian untuk warna kuning mungkin masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk lebih detail dan dapat merujuk pada laporan proyek. Next. Kemudian mengenai manajemen portofolio proyek ini, ketika terjadi perubahan dikarenakan keterlambatan dari banyak penyebab, termasuk penyebab internal maupun penyebab eksternal, dibatasi dalam pertimbangan kecepatan waktu, biaya peran, dan perubahan lingkup yang dipertimbangkan dalam mengelola portofolio. Manajemen portofolio harus mengambil tindakan untuk memprioritaskan dan menyeimbangkan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan dan staf, serta memastikan manajer senior dan manajer proyek mendapatkan informasi yang baik tentang perkembangan dan perubahan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Vinka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian aset dan pengenalan pelayanan. Pengujian pabrik baru melibatkan pembangunan atau pengembangan dalam memulai dan mengoperasikan pabrik secara percobaan untuk memeriksa fungsi dan operasi yang memuaskan. Manajer pengujian aset akan mengembangkan rencana pengujian selama tahap kelayakan dan akan mengelola implementasinya. Kinerja pabrik akan diperiksa dan masalah operasi atau fungsional akan ditangani, seperti masalah keamanan dalam operasi dan akses yang aman untuk operator, pengelola, dan material. Operasi dan pemelihara harus direpresentasikan sebagai pemangku kepentingan utama di tahap pengujian. Penting untuk memiliki pengaturan dukungan logistik di tempat sebelum pengenaan kelayanan. Jika tidak, pengguna berpacu dengan peralatan dan tidak ada dukungan ketika masalah muncul. Untuk mewakili kepentingan operasi dalam proses instalasi dan pengujian harus ada seorang perwakilan operasi. Selama pengujian keandalan atau selama commissioning harus ditangani sebelum penerimaan peralatan dan prosedur operasi yang aman harus dikonfirmasi sebelum serah terima peralatan untuk operasi. Pelatihan merupakan aspek penting dari pengenalan layanan. Untuk operator dan pengelola, kegiatan berikut harus diselesaikan sebelum pengenalan layanan. Yang pertama yaitu persiapan materi train the trainer. Yang kedua persiapan materi pelatihan. Yang ketiga pelatihan train the trainer. Dan yang terakhir pelatihan. Selanjutnya yaitu tentang manajemen perubahan. Manajer harus memikirkan dampak perubahan pada semua aspek kegiatan kerja selama perencanaan proses. Meskipun harus diterima bahwa tidak setiap dampak potensial dari perubahan akan benar-benar diantisipasi. Dalam setiap perubahan, pekerja ingin melindungi pekerjaan dan status mereka serta rekan langsung mereka, dan perubahan jauh lebih sederhana jika faktor-faktor ini dapat dihormati. Periksa implementasi perubahan dari sudut pandang pekerja atau pengguna dan mempertimbangkan masalah pemindahan, pelatihan, atau redundansi sebelum menerapkan perubahan. Yang kedua, setelah memutuskan perubahan, pelatihan konversi dari proses dan prosedur saat ini harus disediakan seperti peralatan, dokumentasi, prosedur pelatihan yang diperlukan, dan menyediakan instruksi, prosedur, serta daftar periksa. Keberlangsungan solusi melalui fasilitas dan bahan pendukung sesuai kebutuhan. Jika solusi baru hanya berfungsi ketika manajemen senior memberlakukannya, maka kemungkinan besar akan gagal. Bahaya poin pada pelaksanaan perubahan yang diinginkan terjadi pada penarikan tim implementasi dan pada saat istirahat dalam kegiatan, seperti shutdown pabrik atau periode liburan. Kecuali jika perubahannya sudah dirapikan dengan baik, operator dapat kembali ke cara lama dalam melakukan sesuatu dan manfaatnya akan hilang. Itu merupakan paparan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Pinka. Nah, sebelum mengakhiri presentasi, teman-teman bisa absen terlebih dahulu di grup WhatsApp Manajemen Aset menggunakan voice note atau VN dengan formatan nama, nomor absen, dan menyanyikan satu buah lagu atau satu bait lagu dengan atau bisa juga ref di lagunya tersebut. Contohnya seperti ini. Saya, Fadila Fajar Pratama, nomor absen 11, akan menyanyikan lagu yang berjudul Pelangi di Matamu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Nah, begitu contohnya. Semoga teman-teman bisa memahami dan jelas ya contohnya ya. Saya beri waktu untuk absennya selama 5 menit. Saya mulai dari sekarang. Ayo, waktunya kurang 2,5 menit lagi. Harus bener ya teman-teman, kalau absen nyanyinya juga harus bener. Semangat, semangat.
Baik, teman-teman, untuk waktu absen kurang 1 menit lagi. Ayo. Tiga 30 detik terakhir untuk absensi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absensi ditutup. Baik, waktu kan karena waktu sudah habis untuk absensinya. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi absensi melalui VN di grup WhatsApp Manajemen Aset. Terima kasih banyak. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.